Jadi ajang ini teman-teman diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dasi itu dari Dari Perpusnas. Perpusnas, betul. Jadi kita berangkat, pulang itu sudah bagian dari Perpusnas gitu. Jadi kita hanya membawa diri, membawa materi begitu ya. Hai Sobat Pustaka, ketemu lagi di Library Podcast. Nah, hari ini kita episodenya spesial banget karena menyambut 17 Agustus. Jadi menyambut kemerdekaan Republik Indonesia dan kita ngobrolin tentang hal-hal yang menyenangkan karena terkait dengan 17 Agustus tadi, kita akan ngobrolin tentang prestasi pustakawan. Apa sih? Kita kenalan dulu sama bintang tamu spesial kita. Yeay. Halo. Halo. Wah, Halo lama Mas tak Agus. jumpa ya. Habis dari Jakarta, terus kemudian sekarang sudah stay di Surabaya untuk kembali menyapa teman-teman pepustaka. Nah, Mbak Indah Rama sekarang boleh kenalan dulu ke teman-teman YouTube. Halo Sobat Pustaka, teman-teman. Saya Indah Rama Cahyani, saya pustakawan di layanan referensi di Perpustakaan Universitas Airlangga, partnernya Mas Agung, gitu ya. Oke, jadi seneng banget hari ini bisa ngobrol, terus ketemu sama kalian-kalian semuanya yang hebat-hebat tentunya. Baik, nah itu udah kenalan sama Mbak Indah Rama ya. Nah sekarang kita kenalan dengan prestasi yang diraih oleh Mbak Indah Rama. Karena terkait 17 Agustus tadi ya. Nah boleh diceritain ke teman-teman di Mm. YouTube. Nah apa nih pustakawan berprestasi? Nah apaan sih ini? Kemudian boleh dong diceritakan ke teman-teman yang mungkin belum pernah tahu tentang kegiatan ini. Oke Mas Agung, Ya. jadi kemarin saya memang berkesempatan untuk mengikuti ajang Pustakawan Berprestasi ya Hmm. 2024. Jadi ajang ini teman-teman diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi memang Perpustakaan Republik Indonesia itu Perpustakaan Nasional mengadakan ajang ini setiap tahun begitu. Dan pesertanya adalah pustakawan-pustakawan di seluruh Indonesia dari berbagai bidang ya, misalnya dari perpustakaan sekolah, ada dari perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan daerah, begitu. Jadi semuanya berkesempatan untuk menjadi pustakawan berprestasi nasional, di mana Hmm. memang ajang ini dilihat atau dikhususkan atau penilaiannya begitu ya, itu dilihat dari bagaimana kita bisa memiliki banyak prestasi, serta bisa ujungnya bisa berkontribusi untuk masyarakat sih gitu. Jadi memang ini adalah ajang yang cukup bergengsi begitu ya bagi kita para pustakawan untuk mengasah kemampuan kita, kemudian dan ini adalah wadah yang tepat begitu untuk memberikan kita kesempatan untuk bisa berkontribusi dan menunjukkan prestasi-prestasi yang kita punya sih. Kayak gitu Oke. Mas Agung. Nah, tiap tahun pustakaan berprestasi ini diadakan. Nah, terus Hmm. kemudian bagaimana cara mengikutinya? Dan cerita dong, sewaktu karantina di perpustakaan. Wah, ada karantinanya, kayak Miss Universe saja. Iya Oke, betul boleh banget diceritain. sih. Iya betul banget. Jadi memang alurnya begitu kita memang mengumpulkan berkas dulu portofolio begitu, di mana berkas portofolio itu harus dilengkapi nih teman-teman. Jadi mulai dari awal sampai akhir kita misalnya ada pengalaman kita melakukan pengabdian masyarakat, prestasi yang udah kita buat, entah itu menulis, Hmm. entah itu memberikan materi, entah itu berkontribusi untuk masyarakat. Jadi prestasi kita nih mulai dari tahun awal-awal kita bekerja sampai sekarang begitu. Nah, itu dikumpulkan, disusun menjadi portofolio yang bagus dan menarik. Hmm. Dan memang
Kemudian terpilihlah begitu ya 15 finalis terbaik dari seluruh Indonesia yang untuk dari portofolio tersebut 15 terbaik begitu. Nah, 15 terbaik itu akan diuji lagi di Jakarta begitu ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau agenda di sana. Memang betul sih, jadi memang 5 harian, 6 hari lah ya di Jakarta gitu. Jadi memang sangat padat. Kegiatannya memang sangat mampat dan padat gitu ya. Agenda-agendanya banyak. Kemudian ya mungkin bisa dibilang dari mulai kita datang Hmm. itu kita sudah dinilai gitu ya. Jadi Jadi kita udah tiba di bandara atau tiba di perpusnas nih? ya, tiba di Perpusnas. Gitu. Ya, mungkin tiba di Perpusnas itu mungkin penilaian itu sudah dilakukan tanpa Hmm. mungkin kita sadari begitu ya. Hmm. Jadi mungkin mungkin attitude kita, Hmm. perilaku kita, kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan rekan-rekan sesama finalis, Hmm. kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan panitia, dengan finalis lain, dengan Bapak Ibu Dewan Juri. Mungkin itu juga jadi kita banyak agenda-agendanya ya. Hari pertama sampai hari terakhir itu full kegiatan memang. Jadi kita dibekali juga apa ya ilmu-ilmu yang tentang kepustakawanan dan juga soft skill untuk kita bagi pustakawan gitu selama di sana. Tapi Hmm. tetap masih bisa sih pegang handphone gitu ya. Cuman memang setelah agenda selesai begitu. Jadi ketika di kamar kita istirahat atau makan, nah itu bisa seperti itu. Jadi memang iya tipis-tipis lah ya seperti kompetisi-kompetisi yang lain. Iya, menyenangkan. Nah, selama ikut karantina itu mulai pagi, boleh cerita dong kegiatannya mulai pagi sampai jam berapa? Dimulai sampai jam berapa sampai jam berapa gitu? Iya, dari mulai kita sholat subuh begitu Mm-mm. ya bagi yang muslim, kemudian setelah itu kita sarapan jam Mm. 6, jam 7, kemudian ada agenda untuk persiapan apa presentasi begitu. Jadi kita dibekali juga materi-materi tentang penjurian, kemudian pustakawan sekarang itu harus seperti apa. Nah, itu ada sih materi-materi seperti itu. Hmm. Kemudian agenda selanjutnya kita presentasi, kemudian ada kita apa ya semacam bukan games ya. Hmm. Ada games yang untuk kekompakan, game building seperti itu. Nah, Hmm. jadi itu bisa apa memberikan kita apa ya supaya akrab gitu dengan teman-teman finalis yang lain. Jadi tim buildingnya bisa lebih rekat seperti itu sih. Baru kemudian ada agenda wawancara, kemudian ya kita memang harus menunggu karena bergantian ya Hmm. 15 orang begitu ya. Jadi mengantri seperti itu sih. Iya, menyenangkan. Oke. Jadi sampai jam berapa kalau di tiap harinya? Ya selesai sih jam 5 Jam sih, 5. ya jam 5 itu sudah selesai, kemudian kita ada sesi untuk persiapan membuat materi itu yang cukup memakan waktu semalaman kayak gitu. Jadi memang semalaman kita apa ya merangkai materi yang untuk bahan presentasi itu sih, gitu. Hmm. Jadi memang ada ilmu-ilmu yang kita dapatkan juga. Nah, selama karantina ini dilaksanakan di mana kalau boleh tahu? Nah, di-spill dong. Kata anak-anak Gen Z sekarang di-spill. Iya. Awalnya sih kita datang itu kita menghadiri upacara pembukaan dulu nih Mas Mhm, Agung. mhm, Jadi upacara pembukaan itu ada di Perpustakaan Nasional mhm, gitu. Jadi kita datang absen, mhm, kemudian kita ke apa untuk mengikuti upacara pembukaan. mhm, Setelah upacara pembukaan, kemudian kita karantinanya gitu ya, atau mhm, kita melakukan aktivitas presentasi dan wawancara itu dan aktivitas-aktivitas sharing sessionnya mhm, itu ada di hotel gitu. mhm, Nah mhm, itu ada di pusat kota begitu ya. Nah itu kita
Jadi semua agenda itu ada di hotel memang. Mulai Hmm. sampai closing itu memang ada di hotel. Hmm. Jadi yang ada di Perpustakaan Nasional, baik yang di apa Merdeka Selatan Hmm. maupun yang di Salemba itu Hmm. untuk pembukaan saja. Jadi Hmm. untuk kegiatan dan agenda closing itu ada di hotel gitu. Oke, baik. Nah, selama karantina itu adakah hal yang mungkin bisa dibagikan hal-hal yang spesial? Kalau yang nggak spesial nggak usah diceritain ya. Oke, Iya, boleh diceritain. Nah, mungkin ketemu sama teman-teman yang unpredictable kayak gitu. Nah, oh iya. seperti ini terus kayak gitu. Iya, memang waktu di karantina kan kita memang punya kesempatan untuk kenal ya sama Hmm. teman-teman finalis dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan kebetulan tahun ini tuh memang teman-teman 15 orang ini macam-macam gitu. Ada yang dari luar Jawa juga begitu. Jadi Hmm. kita bisa tahu bagaimana di sana cerita, sharing seperti itu sih. Dan memang membawa semangat ke daerah masing-masing itu juga terlihat sih ya. Hmm. Jadi khasnya apa itu juga terlihat juga di sana. Cara bicara mungkin ya, kemudian cara apa ya, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di sana juga mereka ceritakan. Oh ternyata bisa ya, maksudnya oh ternyata keren banget ya. Nah itu yang mungkin kita takjub. Dan dengan juri itu juga mengesankan sih ya. Juri sangat profesional juga. Kalau di luar penjurian kita bisa seperti teman gitu ya. Tapi kalau pada saat penjurian memang serius dan memang betul-betul apa ya kita benar-benar berkompetisi gitu. Tapi selain itu kita makan bareng juga dengan mereka seperti itu sih. Ya menarik dan banyak hal yang didapetin sih di sana. Jadi banyak kenalan baru Hmm. juga begitu. Nah, waktu ikut pustakaan berprestasi ini, adakah teman-teman yang mungkin senior dari Mbak Indah Rama atau bahkan junior kayak gitu? Iya, kalau tahun lalu ini Hmm. kan ceritanya pernah Hmm. 2 kali ya Nah, bisa gue betul bilang betul gitu. betul. Jadi yang pertama itu memang saya jadi yang paling kecil, yang Hmm. paling junior Nah. begitu. Jadi semuanya memang usianya memang di atas saya waktu Nah. itu. Tapi banyak hal memang yang saya dapetin. Bagaimana beliau bisa apa ya, agenda-agenda perpustakaan yang wah dan keren itu Hmm. bisa kita adopsi gitu loh Hmm. sebenarnya. Nah, itu mungkin pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat. Kalau di saya di tahun ini, ya sih saya tetap yang apa, masih muda. Ya juga ya. Em, ada yang seusia saya Hmm. begitu, Hmm. 2 orang. Jadi dengan saya 3 orang. Selain itu Hmm. memang para senior Hmm. begitu, Oke. gitu. Jadi banyak hal juga ya yang di-sharekan ketika sesama sesama seumuran seperti ini. Apa yang sudah kamu lakukan di sana? Gimana? Ah. Nah itu bisa bisa jadi pengalaman buat kita di sini gitu. Nah, kalau sudah menjadi kalau teman-teman yang menjadi apa namanya, Mm-mm. delegasi dari 15 orang yang pustakaan berprestasi itu, Mm-mm. otomatiskah menjadi kayak ambasadornya perpustakaan nasional? Iya, Hmm. itu pernah di-spill juga sih. Betul. Jadi itu pernah kayak kita setelah agenda ini Nah. eh apa ya, maksudnya posisi kita ini Hmm. bagaimana begitu. Hmm. Kami menjadi apa ya, bagian dari perpustakaan nasional seperti itu dan memang iya, maksudnya perpustakaan nasional eh kita sebagai apa ya, panjang tangan gitu ya untuk bagaimana program-program perpustakaan baik di daerah maupun di tempat kita bekerja itu bisa terlaksanakan gitu. Jadi Hmm. bisa dibilang kita bisa jadi partner Perpusnas gitu ya, partner Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam apa ya, dalam kegiatan literasi dan kepustakawanan itu sendiri gitu sih. Jadi memang beberapa agenda
memang kita tetap bisa sama-sama. Jadi untuk angkatan yang tahun ini kan ada ya angkatan-angkatannya seperti itu. Kita mau bikin apa gitu. Kalau tahun lalu kita bikin buku. Kalau tahun ini kita juga bikin buku sepertinya gitu tentang bagaimana perjalanan menjadi pustakawan dan lain sebagainya. Nah itu kita juga sering untuk berkomunikasi dengan apa ya teman-teman di Perpusnas juga sih untuk bagaimana dunia literasi dan kepustakawanan itu tetap continuing gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya. Selama mengikuti pustakaan berprestasi, apa atmosfer yang dirasakan? Jadi sudah 2 kali mengikuti, atmosfer apa yang didapat dari situ? Dan kemudian bisa ditularkan ke teman-teman pustakawan yang lain. Iya, yang benar-benar saya rasakan itu adalah kita bisa apa ya, ada tempat, ada wadah untuk kita bisa menunjukkan misalnya sesuatu yang apa ya sudah kita create begitu, kita terapkan, kemudian kita presentasikan, kita tunjukkan ke dewan juri bahwa itu bisa loh dilakukan seperti itu, dan itu memang membawa apa ya, ada kebanggaan terkhusus memang ya, ada kebanggaan terkhusus juga bahwa program-program misalnya atau agenda-agenda tersebut itu bisa kita sampaikan pada tingkat itu, dan itu juga pasti atas kerjasama teman-teman rekan sejawat kita, pimpinan begitu, dan itu bisa sampai ke meja dewan juri begitu ya. Jadi ada rasa memang bangga mungkin boleh ya sedikit gitu ya tentang apa yang sudah kita lakukan gitu. Dan untuk teman-teman juga mungkin kita harus tetap mencoba kali ya, mencoba dan nanti kita akan tahu begitu untuk mengukur kemampuan kita juga begitu, dan seberapa jauh program kita diterima begitu dan bisa diterapkan, dan mungkin itu juga bisa jadi insight bagi perpustakaan lain. Tidak jarang bahwa kita kan di sana presentasi tentang inovasi-inovasi dan menjadi kebanggaan tersendiri apabila itu menjadi apa ya, menjadi inspirasi bagi orang lain. Begitu sih Mas Agung. Nah, ini sudah kita ada di penghujung acara. Pesan untuk teman-teman yang belum pernah ikut atau pengen ikut tahun depan. Oh ya, perlu diketahui ya kalau ikut perpustakaan nasional ini biayanya gratis loh ya. Iya, betul itu. Semua Nah, akomodasi itu dari Perpusnas. betul. Jadi kita berangkat, pulang itu sudah bagian dari Perpusnas gitu. Jadi kita hanya membawa diri, membawa materi begitu ya, berkompetisi dengan tenang dan semangat. Nah, terus kembali ke tadi pesan-pesannya untuk teman-teman yang ingin ikut pustakaan berprestasi biar bersemangat tahun depan lagi. Iya. Oke, bagi teman-teman teman-teman pustakawan ya, saya rasa ini adalah wadah yang tepat untuk kita sebagai pustakawan begitu. Dicoba saja, lakukan inovasi-inovasi terbaik yang bisa Anda lakukan, dan kalau bisa memang inovasi itu terukur dan bisa diukur dan dalam rentang waktu tertentu mungkin ya, sehingga mungkin itu akan ada progres, ada by progress, mungkin itu yang bisa saya spill gitu ya, misalnya untuk inovasi gitu. Jadi mulai bergerak misalnya pustakaan berprestasinya masih tahun depan di pertengahan tahun. Mungkin sekarang itu kalau misalnya kita tahun depan mau daftar itu udah 1 tahun pas ya program itu berjalan. Misalnya kalau teman-teman mau bikin inovasi itu Mas Agung. Jadi bisa di start bulan Agustus, nanti mungkin bulan Mei atau Juni ya biasanya Perpusnas akan membuka pustakaan berprestasi. Nah program itu sudah running gitu. Ketika dibawa ke nasional, program itu sudah running, sudah jalan, sudah ada penilaian dari kita, evaluasi dari kita sebagai inisiator begitu.
sehingga program itu tidak muncul semalam gitu ya. Jadi memang sudah ada sejak lama dan terukur seperti itu. Nah, itu mungkin. Dan saya rasa tetap coba aja. Kalau saya nih ya, lebih baik kita mencoba ya daripada tidak sama sekali dan kemudian Betul. menyesal. Begitu. Jadi tetap coba saja, tetap daftarkan diri Anda, ukir prestasi sebanyak-banyaknya, berkontribusi bagi masyarakat, di internal kita tempat kita bekerja juga, begitu ya. Menulis, kemudian ikut conference. Nah, itu juga bisa menjadi poin untuk kita naik ke nasional. Nah, itu mungkin nanti kita bisa berbagi ilmu juga, sharing juga gitu. Jadi tetap semangat, nggak boleh ragu sama diri sendiri, harus yakin bahwa kita juga bisa, kita memiliki kemampuan yang sama dan kita layak gitu. Yeay. Terus ada quotes gak ini buat teman-teman di YouTube? Coach ya. Kalau pengalaman yang kemarin ya, tetap maju aja gitu ya. Jadi memang pasti nanti akan ada kerikil-kerikil gitu ya. Tetap maju dan tetap di jalan kita, tetap yakin sama diri kita sendiri. Dan mungkin ada satu lagi sih ya, itu tetap tenang dan berdoa. Itu sih, itu kayak kunci dari berbagai fase nanti yang akan kita hadapi gitu ya. Itu sih. Baik, tetap tenang, maju, dan jangan lupa berdoa tadi. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Indah Rama untuk percakapan kita di episode kali ini, episode spesial kemerdekaan Republik Indonesia tentang pustakawan berprestasi. Baik, kita ketemu lagi di episode-episode lainnya di Library Podcast UNER Library. Sampai jumpa, see you. Library Podcast, referensi kamu buat tahu perpustakaan lebih dalam. Kalau Mbak Indah Rahma ini kalau dulu kalau dulu itu iki apa? Kepada kelihatannya perlu dikat ya, aku kok langsung blank. Nggak apa-apa. Oh iya,